Nah, teman-teman, jadi kita berbagi informasi dan berbagi juga alat. Teman-teman bisa dapatkan di toko Suka-Suka Beli Bonsai. Nah, ini alat siram yang luar biasa, murah, praktis, dan tentunya menghemat air dan menghemat media. Jangan sampai tersembur. Nah, ini simpel alatnya. Nah, kita coba praktekkan sekarang. Jadi cara pemakaiannya ambil selang. Nah, ini ukuran pipanya ini setengah. Nah, sampai dengan selang ini. Kita tinggal masukkan saja. Atau pas selesai make, tinggal buka saja, simpan. Ya, biar nggak rusak. Nah, kalau pas make, tinggal ambil, pasang. Terus kita praktekkan seperti ini. Nah, ini. Jadi, kalau kita praktekkan penyiraman gini, media kita nggak tumpah. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan seperti ini. Nih, sobat bonsai. Nah, jadi kucuran ini bagus sekali. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini. Jadi nilainya 250.000. Teman-teman bisa dapatkan di toko Suka-Suka. Yang tertarik sama Seng Simbur karakter batang, Pak De. Kenapa? Karena memang karakternya beda dari yang lain. Oh gitu. Menurut Tiang sih. Berarti Pak Yan senang yang beda-beda, Pak dia. Walaupun banyak duri, tapi tidak masih masalah. Ya. Kalau biasanya teman-teman kesalnya itu kalau di bonsai itu kan yang berduri. Kenapa? Nusuk. Yang nggak cocok tuh bisa panas dingin loh. Ini bayangkan seruncing gini loh. Iya. Kalau Seng Simbur. Ini kalau kena tusuk nggak biasa bisa panas dingin loh. Iya. Beracun. Demam. Kalau racun sih enggak ya demam ya. Demam. Karena ngeri juga runcingnya kayak jarum nih. Iya. Ini kalau kita desain pohon begini kan malasnya di sana. Iya. Tapi ada Seng Simbur yang tidak ada duri. Ada Seng Simbur yang tidak berduri. Kayak Seng Simbur supernya, mikronya itu nggak berduri kayaknya itu ada. Kayaknya mikro. Ada super pun mikro. Ada pun jarang paling ya. Itu mikro itu. Apa Vietnam ya, mikro dia, kecil sekali. Nah kalau Seng Simbur, kalau B-nya, udah kena duri saya ini. Runcing sekali. Jadi kalau Seng Simbur, karakter batangnya sih, kalau memang karakter tua, memang tua juga. Cuman kadang-kadang yang kita desain dari awal. Ada yang dipecah dikit kan, biar karakter tuanya muncul kan. Yang paling penting itu desainnya. Nah, ada juga teman yang bertanya, Pak Yan, kenapa bonsai saya nggak laku? Gitu loh. Bukan nggak laku, biasanya kalau asal teman-teman melihara bonsai, asal melihara, tidak punya konsep ya emang susah. Tapi kalau pohon punya konsep, nggak ada istilah pohon nggak laku. Apalagi konsep petarung, wow, baru posting udah dikejar. Benar deh. Nah itu. Nah, kalau Pak Yan tertarik dengan Seng Simbur itu dari mana? Pertama karakter, kedua? Karakter, kedua bunga. Bunga ya? Iya. Oh, keren. Oh, beliau ini tampang perang tapi hati selambut salju ya. Ya, senang yang berbunga-bunga ya. Ya, Pak Yan? Tampang perang tapi hati selembut salju gitu. Ya deh. Oh. Bisa yang ekstrim. Itu ya? Emang sih. Simnya biar lancar. emang ya. Ini itu yang mikro nih, yang kecil, coba lihat. Yang kecil. Ini mikro nih. Iya. Nah ini nggak ada duri nih. Ada tapi apa ya? Kecil Pak. Kecil sekali. Coba kita urut. Ada tapi kecil ya. Iya. Minim lah ya. Ya minim. Nggak seperti yang lokal tadi. Ini yang Vietnam itu. Jadi Pak Yan senang yang biru-biru ini bunganya. Iya. Lembut sekali jiwanya. Lembut Hello Kitty ya, lembut sekali juga. Ini yang mikro. Jadi adik-adik kalau nggak tahu, yang mikro ini daunnya kecil, durinya jarang dan bunganya kayak ini ungu ya. Iya. Di perawatannya sama juga semua. Perawatan hampir sama aja. Kalau di pot gunakan pasir malang yang halus, karena biar lebih padat kan ya. Kasih dia kastar sama dengan kokopit isi. Karena untuk menjaga kelembapan, karena medianya kan sedikit ya. Kalau model gini kan ini batang kayak gini. Nah kayak ini dah akar. Nah usahakan kalau akar ini pecahnya kayak gini. Bagaimana membuat pemecahan ini biar lebih dekat, lebih pendek.
Jangan, ini kan agak jauh nih. Iya. Ini kan lebih dekat dia, pendek ya. Nah juga di sini potong nih kan, pecah, nih pecah, pecah. Kan bagus. Pecahnya barengan tapi satu-satu. Satu-satu aja bisa, ada dua Ya, boleh, stres. dua ambil atau tiga boleh. Jangan barengan semua, stres pohonnya. Nah kalau sudah mecah dia tutup nih, pecah lagi nih tutup gitu. Jadi pohon itu tetap sehat, seger. Itu pemecahan. Nah, tapi jangan lupa ingat arahkan sedini mungkin. Karena kalau udah kaku, saya simbur susah diarahin. Iya. Ujung-ujungnya apa? Yang ngarahin males. Yuk geser lagi. Benar Pak De. Ya. Kalau sudah lupa tuh kelewat ngarahin males ujung. Aduh. Bahasanya akhirnya begini. Ah besok aja lah. Ah besok aja lah. Besok aja. Besok. Jadi besok-besok jadinya. Mana kingkit? Kingkit ada nih. Nah. Sancang. Mana sancang? Oh, coba lihat sancang yuk. Cari sancang. Gemar sancang. Nah ini sancang nih sancang. Ini nih. Ini perlu yang kita diskusikan nih sancang. Nah kalau sancang ini tetap konsepnya gerak dasar. Ya. Gerak dasar itu kita bicara gerak dasar itu bicara akar, batang ya. Nah kalau proses pohon ini diamnya begini terus. Nah jadi dari awal udah kita konsep pohon ini mau desain seperti apa. Mau cascade, mau bunjin, mau formal, informal. Karena di bonsai itu ibaratnya pakaian itu pada konsepnya 3. Formal, itu naturalis ya, natural, surrealis, ekspresionis. Nah tinggal teman-teman mengkolaborasikan itu. Keindahan tuh digabungkan jadi satu. Nah di mana letak-letaknya itu? Kalau formal informal seperti ini naturalnya. Oh cabangnya harus komplit, gitu loh. Artinya kalau memang nggak ada cabang di sini ya tempel aja atau susui bisa. Karena kita kan ngelos atau merawat. Kalau dibiarin begitu ya sama aja. Waktu ke waktu ya begitu nggak ada perubahan. Paling perubahan kematangan aja. Kelengkapnya kurang. Kalau mau bikin bunyin ya ini hilang, ini aja buat satu bunyin dia. Tarik ke sini. Ya kan? Kalau mau cascade, mending potong turun sekalian atau diturunin dia jumplingin gitu loh. Ya kan? Nah, itu penting sekali pemahaman itu. Kebetulan ada Pak D juga, yuk kita sama-sama belajar. Pasti bisa kok. Semua lah awali belajar. Ya kan? Pasti Pak De. Nah, itu sancang. Jadi konsepnya seperti itu. Jangan mudah. Nah, kalau sistem tempel yang paling cepat, yang Pak D pernah rasakan di Sancang dan Hokianti, ambil bibit bisa, taruh di sini, atau udah hidup, tempel bisa, atau susui bisa, cepat. Ya, nah, kalau Sancang kan prosesnya lebih cepat dia bisa. Dipaku Pak De. Apanya? Boleh dipaku. Kalau lebih enak, lebih sisip juga bagus dia. Nah, kalau ditempel juga. Kalau pohonnya agak tua, agak sulit ya. Iya. Mending kalau Pak D lebih nol awal ulang buat. Sama-sama menunggu. Daripada menunggu itu, gimana caranya? Dia nggak tinggal cerita nanti, nggak kunjung punya pohon bagus. Ayo. Nah ini nih bahannya bagus nih, baru nih. Ini bagus. Ini baru lagi nih, bahannya bagus nih. Jadi tantangan kita paling di akar aja. Ini kalau lihat sekasap mata ini seperti ini. Di bawah kan akar belum lengkap. Kita buatin akar, arahkan. Nah ini juga dilema nih dua nih. Kalau Pak Yan pilih yang mana? Ayo. Kalau dia pilih yang ini sih. Benar. Jadi ini dipotong kan? Otomatis ini kan cabang pertama nih kedua. Ini kalau konsep informalnya ya atau formalnya nanti lurus dia. Kalau kita lihat cascade nggak ada di sini. Nggak ada bahan cascade. Oh ada bunyin ada. Buat akar gimana caranya? Kalau buat akar di bawah itu kembali kan ini bisa dipecah nih, dilukai. Kalau waru dilukai pastinya keluar dia. Dominan dia keluar kok. Cepat dia keluar sabut itu. Kalau waru itu. Oh gitu. Ya, dilukai dia keluar dah. Pahat dia. Keluar deh ini. Tarik. Ya, cepat ya. Waru itu termasuk pada bilang tadi tuh rakus. Cepat sekali dia, orang nancepnya hidup. Ibaratnya kalau bonsai itu begini Pak Yan. Kalau Pak Yan tidak mau menanam, kapan punya bonsai itu dulu? Bahkan ada istilahnya tuh sistem
tanam baru ada hasil gitu. Kalau nanam pasti ada hasil, tapi kalau nggak nanam kapan ada hasil? Nabung tidak terasa. Tuh, ini konsep lumayan bagus. Waduhnya luar biasa nih. Kalau lihat sekarang memang kurang, tapi konsepnya bagus. Konsepnya bagus, Pak. Ya, ini kalau dijual-jual ya 2,5 bisa, 3.000 bisa. Ya. Tapi ada yang bahan gede tapi murah. Saya punya pohon gede tapi jual 5.000, 5 juta. Sedikit gede kok, 5 juta. Ada. Tapi yang kecil jualnya 25 juta. Nah, itu ya. Luar biasanya Demek di sana. Pohon kecil istimewa ya, mahal. Tapi pohon gede saya bisa jual murah. Ada di studio. Di studio ada, di kebun. Kita ada kebun 5 tempat. Di mana, Pak De? Ya, di sana Denpasar ada. Di daerah Serangan ada. Di Jembrana juga ada. Mantap. Nah, jadi kita investasinya di pohon. Nabung di pohon. Ya. Nah, karena perkembangannya luar biasa. Nah, kayak inilah contohnya. Nyangkok-nyangkok kayak inilah. Iya. Nah, jadi nyangkok seperti ini. Nah, konsepnya kalau ini. Nih, apa desainnya? Siapa nih? Komang yang senang sanjang nih. Nih, Man. Apa nih konsepnya, Man? Kalau Man layaknya gimana? Made. Oh, Made. Ayo. Iya, saya ngerti. Nah, kalau apa pandangan kita diskusi nih berempat nih? Kalau gaya gini, style gini, apa enaknya gayanya? Dia apa? Punjin. Punjin ya? Nah, jadi udah mulai bisa merambah. Kalau gerak seperti ini, akarnya ada juga. Kita lebih baik pakai punjin di sini. Nah, maka dari sini, ini punjin, ini mahkotanya di sini. Ini harus dibesarkan juga, Pak. Ya, pasti. Kalau dia kan minta gerakan dasarnya kan harus alurnya. Seret naik turun lagi di sini. Nah, mahkotan di sini. Jadi di sini kosong. Kosongnya lah masalah. Mau diisi pun boleh, tapi lebih enak kalau pada kosong terus ini. Tuh bunyinya langsung. Kalau diisi sini boleh kecil dia, pendek. Nah, mukanya kayak di sana depannya, ya. Pelengkap. Nah, jadi kalau kita nggak tahu, mending nyari contoh yang sudah ada. Jadi pohon-pohon yang juara itu pakai inspirasi. Karena apa ya? Kalau nggak itu sulit juga. Tata letak cabang itu yang bikin bingung. Apalagi ini, potong enggak? Boleh enggak? Siapa punya masalah gitu? Apa ya? Ini kayaknya Pak Yan paling sering punya masalah gitu ya. Potong salah enggak ya? Artinya enggak pede. Kemudian manggil temannya, Dede potong gimana nih? Bener ya? Iya, Pak De. Apa yang Pak Yan rasakan, Pak De sendiri pernah rasakan. Ya. Jadi keraguan. Jangankan dulu, sekarang kadang-kadang masih bisa. Karena apa? Disinilah bonsai itu perlu teman. Sharing, Pak De. Ya, itu. Tapi milihnya yang tepat, ya, hati-hati. Jangan sampai kita udah membesarkan cabang udah lama, tiba-tiba dipotong dalam hitungan detik atau menit, tapi penyesalannya panjang. Itulah yang menyebabkan bonsai itu mahal. Proses itu yang luar biasa. Ya, betul, Pak De. Karena di sana tertuang kesabaran, keuletan, ketelatenan, kecerdasan, semua tertuang di sana. Ya. Tanpa kita sadari. Nah, makanya orang main bonsai itu pasti betah di rumah. Dominannya betah di rumah. Karena apa? Semua yang dia pingin curahkan itu udah di sana. Rata-rata pasti betah di rumah. Apalagi istri-istri ya. Kalau kita main bonsai, ibu senang ya? Pasti senang. Ya, gara-gara main bonsai, bapak sering di rumah. Bapak sering di rumah. Kalau tidak, wah kemana ini? Ini keren teman. Ini Punjin konsepnya. Jadi kita obrol-obrol sama teman-teman. Obrolan berguna dan bermanfaat. Di sini boleh juga, Pak De? Kalau Pak De kayaknya nggak ada, terlalu di bawah dia. Ya kalau kita buat konsep Punjin ya terlalu jauh. Nah jadi contoh-contoh yang banyak sudah ada. Kalau kita kan prinsip seseorang tuh teman-teman tuh kan ada yang bisa tuh karena melihat, ada bisa tuh karena mendengar. Tetapi bonsai tidak bisa seperti itu. Harus dikolaborasikan antara teori, praktek. Itu juga. Kalau dari gabungan sulit. Sama Pak De juga kan masih belajar. Itu ya. Nah, harus belajar. Ya. Kalau buah lagi manfaatnya bagus. Kalau buah sanca, buah apa? Buah kingkit. Itu buat obat batuk bisa ya. Kayak ini nih. Enak ya, Pak De? Ini enak nih buahnya. Jadi kalau kingkit yang matang begini, nah ini yang matang namanya udah. Jadi buahnya itu merah, tapi agak
Nah, ini buahnya. Ini enak. Nah. Manis ya? Manis Pak. Nih. Ini obatnya menghindari batuk, menghilangkan batuk. Menghilangkan batuk, dahak. Kalau pagi-pagi itu kan dahak kita kan agak kental ya. Iya. Sebelum olahraga, padahal kan rutin olahraga hampir tiap hari kalau ada nggak sibuk kan ya. Hampir tiap hari olahraga lah. Jadi bangun jam 4:30, pasti metik buah ini sambil lihat. Metik 2, 3 biji, 4 biji sambil minum air hangat. Kalau nggak tuh jeruk nipis diperes air hangat diminum. Biasanya kalau buah jogging loh, keringat tuh langsung tumpah keluar. Iya. Ini luar biasa. Nah, Bijinya bisa disemai ya, Pak? itu bisa. Bijinya jangan dimakan, dibuang. Nah. Berbudidaya, tapi dapat kesehatan. Keren ya, enak ya. Nah itu teman-teman, jadi edukasi kita sama teman-teman cerita hari ini yang jelas terkait dengan bonsai semua ya. Manfaatnya memang ada untuk kesehatan juga. Salam dari Suka-Suka. Terima kasih atas supportnya dengan channel YouTube Suka-Suka. Ikuti terus untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Salam dari kami, penggemar bonsai. Salam Dumek.